Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Martawangsa. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Martawangsa. Si pengurang dan Bahkan bertiga belum cukup buat ngalahin itu orang. Kita cuma mampu nyegel dia sementara. Mending lu pergi sekarang, sebentar lagi Dewan Kematian bakalan sampai. Belum juga Tara selesai bicara, Ucul sudah pergi dari alam Suratma. Seenggaknya hargai dong. Tunggu gue selesai ngomong baru pergi. Ini terakhir kalinya kita ketemu loh. Waktu seakan melambat untuk Tara dan Mikael. 12 pria berpakaian hitam muncul mengelilingi Tara dan Mikael. Adi Wijaya Kusuma, kau ditahan atas tuduhan pembebasan narapidana Mikael Sagara. Terimalah hukumanmu. Dewan Kematian terdiri dari 12 malaikat maut yang bekerja langsung di bawah Tuan Suratma. Mereka adalah kapten-kapten yang bertugas untuk membasmi roh jahat yang berada di dunia dan juga alam Suratma. Salah seorang dari mereka membuat pedang-pedang dari cahaya dan menusuk Tara menggunakan 3 pedang cahaya. Mereka melakukan hal yang sama pada Mikael. Setelah itu mereka pergi membawa Tara dan Mikael menuju penjara terdalam di alam Suratma dengan rantai-rantai yang terhubung pada pangkal pedang. Sementara itu pesta meriah masih berlangsung di kediaman Martawangsa. Apa Yudhistira sudah berhasil dilumpuhkan? Tanya Indra Maheswara pada Devi Indra Gandramewa. Sejujurnya Atma milik Widyatama menghilang begitu saja. Menghilang? Hiraukan kroco-kroco ini. Cek tempat Yudhistira berpijak. 3 orang berjubah hitam melesat ke arah yang dituju oleh Indra. Tetapi tiba-tiba langkah mereka menjadi berat sehingga mereka berjalan dengan susah payah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka merangkak di tanah seperti ditimpa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Broto berjalan ke arah mereka semua dengan topeng ahmi luhur yang sudah terpasang di wajahnya. Siapa gerangan yang berani mengganggu pesta kami? Cakra langit. Indra memanggil tombaknya dan melemparnya ke arah Broto. Sontak Broto menghindari cakra langit yang melesat ke arahnya sehingga melepas kekuatannya pada 3 orang tadi. Pergilah. Tita Indra pada ketiga rekannya. Dengan cepat ketiga orang itu berpencar, tetapi masih dengan tujuan yang sama, yaitu mengincar Yudhistira. Broto hendak menghajar ketiga orang itu, tetapi Devira mengunci gerakannya dari jarak jauh. Sepertinya kepemimpinnya, ucap Broto pada Indra yang berdiri di sebelah Devira. Broto memusatkan Atma pada matanya sehingga dapat melihat sebuah tangan yang tak kasat mata muncul dari tubuh Devira. Pengguna Atma yang bagaikan menggerakkan tubuhnya sendiri ditambah tombak cakra langit. Mereka ini dari Gardamewa dan Maheswara. Apa yang mereka lakukan di sini? Broto menyeringai. Ia menarik tangan tak kasat mata itu sehingga Devira terpental ke arahnya. Melihat itu Indra langsung melesat mengincar Broto. Tunduk. Broto menggunakan kemampuan amil luhur. Sontak membuat Indra diam dan berlutut. Broto menghajar Devira yang melesat ke arahnya karena tarikannya pada Atma Devira. Sontak membuat wanita itu tak sadarkan diri dengan sekali hantam. Padahal Devira sudah melapisi tubuhnya dengan Atma yang cukup kuat. Melihat ayahnya yang turun ke medan tempur, Gema dan Dirga agak menjaga jarak agar tidak terkena dampak dari amil luhur yang mampu membuat keadaan di sekitarnya menjadi berat karena efek gravitasi. Sebelumnya, Ucul sudah memberitahu unit Dharma tentang pertarungan ini berdasarkan informasi Tara dan Mikael. Terutama Tirta, ia ditugaskan untuk menghentikan Dirga jika saudaranya itu sudah keluar dari misinya.
yaitu untuk menghentikan pertempuran. Dirga, berhenti! Tirta berlari ke arah Dirga dan Kemah. Matanya membelalak, sebuah tinju bersarang di perutnya. Ini adalah pilihannya sendiri untuk memerangi Martawangsa. Gak peduli meskipun itu adalah seorang adik yang bodoh. Semua yang ada di area sini, ini adalah musuh. Minggir, perang ini harus segera dihentikan, Frieza. Jakarta 2005. Minggu pagi adalah pagi yang paling menyenangkan untuk anak-anak. Banyak film kartun yang disiarkan di televisi. Liburnya kegiatan belajar di sekolah serta punya waktu bermain yang lebih lama dari hari biasa. Normalnya minggu pagi adalah surga untuk anak-anak, tetapi tidak untuk bocah malang itu. Anak terlemah di antara keempat putra Martawangsa Broto. Aduh, Dirga terjatuh di tanah dan menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. bangun! Tutur Broto pada Dirga kecil yang masih berusia 9 tahun. Mas, cukup, Dirga kan masih anak-anak, ucap Dinda pada suaminya. Kamu tahu kan sebentar lagi gerhana bulan akan tiba. Kita harus segera mempersiapkan semuanya. Broto melirik ke arah Dirga yang masih duduk di tanah, kakinya berdarah. Broto meninggalkan Dirga, ia berjalan ke arah Dinda. Kita harus siap kehilangan salah satu anak kembar itu. Dinda menatap Dirga dengan sendu sembari menahan getirnya. Ia menghampiri putra bungsunya dan menghapus air matanya. Jagoan gak boleh nangis, tuturnya lembut sambil menghapus air mata Dirga. Dinda menggendong Dirga yang cengeng di pundaknya. Ia berjalan menuju sebuah kamar dan langsung mengobati luka Dirga. Belum selesai Dinda mengobati luka bungsunya, putra yang lain berdiri di depan pintu kamar yang terbuka sembari menatap tajam ke arah Dirga. Hei adik bodoh, ucapnya sambil masuk ke dalam kamar. Frieza, gak boleh gitu dong ngomongnya. Dinda menasehati anaknya. Frieza memberikan es krim vanila pada Dirga. Ambil nih, makanan bodoh begini cocoknya buat orang culun. Dirga mengambil es krim itu dan langsung memakannya. Dasar bodoh. Frieza berjalan keluar kamar sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong celananya. Dinda hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap Frieza yang semakin hari semakin mengikuti ayahnya yang selalu memanggil Dirga dengan embel-embel bodoh. Gema berdiri di balik tembok kamar sambil memakan es krim. Kenapa dikasih? Bukannya es krim itu kau beli untuk dirimu sendiri? Di antara kita bertiga cuma dia yang gak punya uang jajan. Karena dia yang paling lemah. Udah seharusnya dia gak dapat uang jajan kan? Santai, kita udah cukup dewasa, gak terlalu butuh jajanan. Frieza menatap es krim di mulut Gema. Pagi berganti sore, Frieza berjalan di halaman rumahnya yang luas. Dari jauh ia melihat Tirta yang sedang bermain bersama teman-temannya, sementara Dirga tidak berada di sana. Bocah bodoh itu kurang pergaulan, batinnya sambil berjalan ke halaman belakang. Langkahnya terhenti ketika ia menangkap sosok Dirga yang babak belur dan berkeringat. Edwin berada di sampingnya. Frieza memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Oi, sampai kapan kau mau berusaha keras, adik bodoh? Hal itu sontak membuat Dirga dan Edwin menoleh. Oh, Frieza. Kebetulan Dirga memanggilku untuk mengajarkannya sesuatu. Sebentar lagi akan ada uji kelayakan untuk mendapatkan tumenggung dari Panji. Frieza menatap ke arah Dirga. Kau ingin topeng itu agar terlihat keren? Atau terlihat hebat di depan ayah? Aku akan berdiri di puncak dan menjadi kepala keluarga. Boleh juga nyalimu bocah tengil. Frieza memasang kuda-kuda untuk bertarung. Duduklah, Ed. Biar aku ajarkan sopan santun pada anak ini. Keadaan tampak begitu mencekam. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang.
Tidak ada suara Tirta yang sedang bermain dengan teman-temannya di halaman depan. Seketika itu suasana menjadi sunyi. Dirga memasang kuda-kuda menatap Frinza dengan sorot mata yang tajam. Sehelai daun jatuh dari tangkainya. Ia melayang lambat dan mendarat di antara Frinza dan Dirga. Seketika itu pula mereka saling melesat dengan cepat untuk menghajar lawan tandingnya. Pukulan pertama mendarat tepat di rahang kanan Dirga. Frinza menjeringai dan melesatkan tendangan dengan dengkul kanannya ke arah perut Dirga. Dirga menurunkan lengannya untuk menahan tendangan itu. Tetapi dengan uppercut, kepala tangan kiri Frinza bersarang di dagu adiknya. Edwin bersiul untuk memuji kemampuan Frinza. Dalam sekejap Frinza mampu menghentakkan tendangan dan merubah pola serangannya. Dirga terjatuh di hamparan rumput halaman sementara Frinza masih menatapnya. Ayo maju sini adik bodoh. Ed menyalakan rokok. Ia menghisap rokoknya sambil menonton latih tanding antara Dirga dan Frinza yang agak berat sebelah. Ed ingat betul beberapa hari yang lalu ketika Dirga menghampirinya yang sedang bersantai. Anak itu memintanya untuk diajari jurus pamungkas untuk mengalahkan ayahnya. Sejujurnya tingkat kekuatan Ed saja masih jauh di bawah Broto. Tetapi karena Ed memiliki tugas sebagai pengawas keempat putra Broto itu, ia mengajari Dirga sebuah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh Edwin seorang. Dirga terlihat babak belur. Bocah itu belum sama sekali mendaratkan pukulan di tubuh kakaknya. Oi adik bodoh, kau harus tahu kapan waktunya menyerah. Dirga membuang ludah sambil menatap tajam ke arah Frinza. Sorot matanya semakin tajam, seperti orang yang tidak ingin merasakan kekalahan. Satu-satunya kesempatanku menyerah adalah saat aku mati, balasnya dengan tatapan mengintimidasi. Oh, tekad yang bagus. Frinza terus-terusan memukuli Dirga, tetapi sebenarnya ia menahan diri. Kekuatan Frinza terletak di kecepatan. Kakinya adalah senjatanya yang paling mematikan. Frinza mundur beberapa langkah dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang kembali. Sepertinya kali ini ia berniat untuk mengakhiri pertandingan ini dengan satu tendangan. Kali ini akan aku buat kau menyesali perkataanmu barusan. Dirga memejamkan mata. Ia berusaha fokus dan menghirup udara sedalam-dalamnya, kemudian menahannya. Samar-samar terdengar suara anak-anak lain yang sedang bermain di halaman. Lari! Kabur ada Ratu Iblis Jamile. Ya anak-anak kurang ajar. Tirta dan teman-temannya sepertinya sedang berada dalam masalah. Dirga mendengar semua yang berada di sekitarnya. Indera pendengarannya menajam seiring dengan melemahnya indera penglihatannya. Secara perlahan ia membuang napasnya yang tertahan. Fokus, rasakan atma di sekitar. Biarkan ia mengalir dalam aliran darah. Tetesan air, bunyi serangga, gesekan ranting angin yang berhembus. Sekelibat visualisasi masa depan terlihat dalam pikiran Dirga. Ia melihat Frinza yang menendangnya dari arah kanan. Dirga mendengar suara langkah yang cepat sedang mengarah padanya. Seketika itu ia kembali memusatkan fokus pada telinga dan ujung tinjunya. Frinza berada di hadapan Dirga. Ia melesatkan tendangan menyamping dari arah kanan. Kanan. Dirga menunduk dan berhasil menghindari tendangan Frinza. Apa? Sejujurnya itu membuat Frinza terkejut. Dirga mampu menghindari serangan cepatnya sambil menutup matanya. Sekujur tubuh Ed merinding. Sesuatu yang besar akan terjadi. Perlahan Dirga membuka matanya. Ia sudah dalam posisi menyerang balik. Kumpulkan semua di kepalan tangan. Dirga menghajar bagian dada Frinza dengan telapak tangannya. Beraja. Aliran listrik keluar dari telapak tangannya, membuat Frinza terpental beberapa meter dan menghantam pohon besar yang berada di halaman belakang. Sementara Edwin menyeringai, rokoknya terjatuh ke tanah karena terkejut. Sejujurnya ia tidak menyangka kalau ada anggota keluarga Martawangsa yang mampu meniru teknik beraja miliknya. Dirga memasang kuda-kuda kembali, tetapi ia tidak bergeming sedikit pun. Sementara Frinza mulai beranjak dan langsung berlari ke arah Dirga. Frinza, hentikan!
Edwin takut jika Frinza marah dan menghabisi Dirga. Sontak membuat Edwin juga berlari ke arah mereka. Dirga perlahan tumbang. Ia tak sadarkan diri setelah menggunakan beraja. Namun Frinza menangkapnya sehingga Dirga tidak terjatuh. Kau keren, jagoan, ucapnya liris sambil menggendong Dirga di pundaknya. Dengan ini aku yakin seharusnya Dirga lebih kuat dari Tirta. Tapi kenapa jika mereka berdua bertanding, Tirta yang selalu menang? Apa Dirga mengalah? Pergilah, Ed. Kau sudah selesai, bukan? Ed menyematkan senyum pada Frinza. Saya permisi. Tuturnya halus sambil membungkukkan badan sementara Frinza membopong Dirga menuju kamarnya. Beberapa hari berlalu. Lusa adalah hari ulang tahun Dirga dan Tirta yang ke-10. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Frinza memasuki halaman dengan cara memanjat tembok pagar. Ia berjalan secara diam-diam agar keberadaannya tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Jika Gemma merupakan anak yang paling patuh, Frinza sebaliknya, ia merupakan anak yang paling nakal. Malam itu ia baru saja pulang sehabis bermain dengan teman-teman berandalannya. Besok uji kelayakan topeng akan segera dilakukan. Tutur Broto dari dalam kamarnya. Frinza sedang mengendap-endap tepat di sebelah kamar orang tuanya untuk masuk ke dalam kamarnya lewat jendela yang telah ia biarkan tidak terkunci. Ia harus melewati kamar Broto dan Dinda. Ujian itu hanya kedok. Panji akan jadi milik Gemma dan Temenggung akan menjadi milik Frinza. Lanjut Broto. Frinza menghentikan langkahnya. Ia tertarik dengan pembicaraan seputar ujian besok. Kenapa kita harus melakukan ini semua, Mas? Dinda dengar seluruh dasa muka akan menumbalkan satu anak terakhirnya sebagai persembahan untuk mengikat jiwa Rahwana. Jika tidak begitu, Rahwana bisa murka. Pilihan kita hanyalah Tirta atau Dirga. Melihat perkembangan mereka, Tirta jauh lebih unggul dari Dirga dalam berbagai bidang. Relakan ia, sayang. Dirga masih terlalu kecil untuk mengalami ini semua. Gantikan dia dengan aku, Mas. Dirga akan ditumbalkan. Frinza mencerna seluruh pembicaraan itu dan mencoba berpikir positif. Ia berharap bahwa ia salah menangkap informasi. Dengan banyak pikiran, Frinza melanjutkan langkahnya dan mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka. Ia masuk dan terus memikirkannya sehingga membuatnya terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya ujian untuk keempat putra Broto akhirnya dimulai sesuai yang direncanakan. Gemma dan Frinza adalah pewaris sah dari topeng Panji dan Temenggung. Selesai dengan ujian tersebut, Frinza menghampiri Broto. Dirga itu hebat loh, ucapnya secara mendadak. Broto menatapnya heran tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia punya potensi. Untuk apa memuji anak itu? Apa nggak bisa aku yang gantiin Dirga jadi tumbal? Broto memicingkan matanya. Ia sempat dibuat terkejut oleh perkataan Frinza barusan. Broto menatap Dinda yang juga mendengar perkataan Frinza. Nah, dari mana kamu? Aku dengar semuanya. Semua anak-anakku itu berbakat, terutama kau dan Gemma. Dirga dan Tirta juga begitu. Tapi keluarga kita memegang kunci untuk mengurung Rahwana agar tidak terbebas dengan membuat kekacauan. Kuncinya adalah nyawa persembahan. Sebaiknya ayah hentikan saja. Jika memang dibutuhkan nyawa, bunuh saja orang lain. Dalam 100 tahun sekali, gerhana bulan total akan muncul sebagai gerbang iblis. Seluruh pimpinan keluarga Martawangsa harus menumbalkan anak usia 10 tahunnya. Jika memang dibutuhkan pengganti, ia haruslah wanita yang melahirkan anak terakhirnya saja. Dalam kurun waktu 100 tahun ke 100 tahun berikutnya, setiap 3 tahun sekali, Martawangsa juga harus menumbalkan nyawa manusia untuk memperkuat segel Rahwana. Suatu saat kau pasti akan mengerti mengapa aku melakukan ini, nak. Broto bangkit dan pergi meninggalkan Frinza. Acara dilanjutkan dengan penyerahan kedua topeng sakti kepada penerusnya, yaitu Gemma dan Frinza. Gemma dan Frinza melakukan ritual kontrak topeng. Setelah mendapatkan Temenggung,
Frinza menatap topeng itu dengan wajah getir. Sesekali ia melirik ke arah Dirga dan Tirta yang sedang duduk sambil berbincang sesuatu. Frinza mengepalkan tangannya, sementara itu Gemma menyadari kegiatan Frinza. Tetapi ia memutuskan untuk diam dan tidak bertanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mati. Ya, itu adalah pemikiran yang naif. Malam akhirnya tiba. Frinza mengetuk jendela kamar Dirga dan Tirta. Tirta mengintip keluar dan mendapati Frinza di luar. Ia membuka jendela kamarnya. Ayo keluar. Udah malam nanti dimarahin ayah. Aku punya trik sulap. Ajak si bodoh itu juga. Mendengar kata sulap, anak sekecil Tirta tentu saja tertarik. Ia membangunkan Dirga yang sudah tertidur lelap dan mengajaknya keluar kamar lewat jendela. Ada apa sih? Besok kalian ulang tahun kan? Ini adalah hadiah ulang tahun terakhir dari kakak yang hebat ini. Frinza mengeluarkan tumenggung dan langsung mengenakannya. Sejak kecil kau suka topeng ini kan, adik bodoh? Frinza tahu jika Dirga sering berpura-pura menjadi pahlawan bertopeng ketika bermain dengan Tirta dan teman-teman mantra. Ia menggunakan nama temenggung untuk menutupi identitasnya. Frinza melilitkan lampu-lampu hias di tubuhnya. Ia menari-nari di halaman dengan tariannya membuat Dirga dan Tirta terpaku. Dalam sekejap, Frinza berpindah tempat ke atas tembok pagar dengan masih melanjutkan tariannya. Wah, rasa kagum Dirga dan Tirta tergambar jelas pada malam hari itu. Mereka melihat Frinza yang menari di bawah bulan sambil berteleportasi ke sembarang arah. Cahaya dari lampu hias itu seolah berjalan mengikuti arah perpindahan Frinza, menciptakan warna yang abstrak. Selamat tidur, ucap Frinza lirih dari belakang tubuh mereka berdua. Dalam sekejap Frinza melumpuhkan kedua adiknya hingga tak sadarkan diri. Frinza membawa Dirga dan Tirta ke markasnya bersama anak-anak berandal. Kemudian dengan cepat Frinza langsung kembali lagi ke kamarnya. Malam makin larut. Dinda membuka kamar Dirga dan Tirta, tetapi bukan kedua anak itu yang berada di dalam sana, melainkan Broto. Sedang apa kau, Dinda? Tanya Broto dengan wajah emosi. Kemana mereka pergi? Broto tidak membiarkan istrinya menjawab. Broto terdiam sambil mengingat satu nama. Ia keluar dan berjalan menuju kamar Frinza. Baru saja Broto membuka pintu kamar Frinza, ember jebakan di atas pintu kamar Frinza tumpah sehingga membuatnya basah. Ada apa? Tanya Frinza dengan wajah datar seolah tak terjadi apa-apa. Anak brengsek, embat Broto dalam hatinya. Hanya kau yang mengetahui tentang apa yang terjadi malam ini. Jadi kemana kau membawa Dirga dan Tirta? Mana aku tahu. Memangnya aku peduli dengan anak-anak bodoh itu? Frinza hanya menatap layar ponselnya. Broto menggenggam erat kepalan tangannya. Namun tiba-tiba Ed datang dan menepuk pundak Broto. Biar saya yang urus. Edwin melewati Broto dan masuk ke dalam kamar. Berani masuk aku bunuh, ucap Frinza dengan aura membunuhnya. Namun Edwin tidak peduli. Ia tetap berjalan masuk ke dalam kamar. Ia melirik ke segala penjuru kamar dan memikirkan segala kemungkinan tempat yang menjadi persembunyian kembar itu. Kemana perginya Dirga dan Tirta? Frinza beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju ke arah Edwin berdiri. Sudah kubilang kan, jangan masuk. Ed mengambil kursi belajar milik Frinza dan duduk di tengah ruangan. Bis tak terpakai yang ada di lapangan, lemari ruang bawah tanah, pohon-pohon sekitar halaman, tempat tongkronganmu bersama anak-anak berandal di kota. Ketika mendengar lokasi terakhir, Frinza agak bergetar. Edwin menyeringai menangkap gerak-gerik tubuh Frinza. Ed memberikan tanda pada atasannya itu. Broto segera memanggil beberapa orang-orangnya. Ia memerintahkan mereka untuk mencari di markas anak-anak berandal, tempat biasa Frinza menghabiskan waktu, dan membawa Dirga serta Tirta kembali. Sementara Edwin mengeluarkan auranya yang lebih mengerikan dari Frinza. Ia menutup pintu kamar Frinza dan menahan anak nakal itu untuk tidak keluar. Berani melangkah ku tebas.
tuturnya sambil memakai topeng Asmoro bangun. Broto agak gelisah, gerhana bulan sebentar lagi akan berlangsung. Ia hanya berharap salah satu anak kembar itu kembali sebelum gerhana berakhir. Persiapkan dirimu, Dinda. Tuturnya pada istrinya. Mereka menunggu kepulangan kedua anak mereka di halaman belakang. Beberapa menit berlalu. Salah seorang pesuruh Broto menghubungi bahwa mereka tidak bisa menemukan Dirga dan Tirta. Terlebih lagi banyak anak-anak berandalan yang tidak sadarkan diri di sana. Sial, Teriak Broto sambil membanting ponselnya. jika sampai mereka tak kembali, aku terpaksa harus membunuhmu, Dinda. Itu lebih baik, Mas, daripada aku melihat darah dagingku sendiri mati tepat di depan mataku. Beberapa menit yang lalu, Dirga tersadar dan mendapati Tirta yang masih tidak sadarkan diri. Sial, Frinca bodoh. Gumamnya dengan wajah kesal, matanya tertuju pada topeng tumenggung yang berada di atas tubuhnya. Sebenarnya rencana bodoh apa lagi yang ia sedang pikirkan? Dirga beranjak dan hendak membangunkan Tirta, tetapi beberapa teman Frinca yang berpenampilan pangrok itu tiba-tiba datang. Mereka memerintahkan Dirga untuk duduk kembali. Jika tidak, mereka akan membuat Dirga kembali tak sadarkan diri. Namun Dirga kini menatap topeng temenggung asli. Tumenggung ya? Dirga mengenakan topeng tumenggung dan tiba-tiba saja dalam sekejap ia berada di tempat yang asing. Dirga melihat seseorang pria bertubuh besar dengan pakaian adat Jawa. Pria itu membawa sebuah gadai yang besar dan sedang duduk di singgasananya. Siapa kau? Di mana ini? Tanya Dirga yang memperhatikan sekelilingnya. Jadi bocah kurang ajar itu menitipkan anak yang lebih menyebalkan ini padaku. Pria itu bangkit dari singgasananya dan tiba-tiba berdiri tepat di belakang Dirga. Namaku Tumenggung. Dirga menoleh ke belakangnya dengan cepat, tetapi sosok itu sudah tak berada di sana. Penunggu dari topeng yang saat ini kau kenakan. Gunakan kekuatanku. Aku akan selalu membantumu, Martawangsa. Dirga tampak kesakitan ketika mengenakan topeng itu. Ia berusaha melepaskannya, tetapi topeng itu tidak mau lepas dari wajahnya. Hingga akhirnya ia diam beberapa saat, lalu melakukan gerakan aneh seperti tarian daerah. Dalam sekejap, Dirga berpindah tempat. Ia menghajar teman-teman Frinca hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Dirga menggendong Tirta di pundaknya. Ia membawa Tirta pulang ke rumah. Namun langkahnya berhenti. Ia berteleportasi ke sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Dirga mendapati sejumlah orang suruhan ayahnya. Mereka tampak mencari sesuatu. Itu kan orang-orang milik ayah. Apa mereka mencari kami? Dirga berteleportasi dari satu dahan ke dahan lainnya hingga berada tak jauh dari rumahnya. Sekelibat gambaran masa depan terpampang dalam benaknya. Ada darah yang tumpah di halaman mereka. Entah siapa yang menjadi korban. Sebenarnya apa yang terjadi? Dirga meletakkan Tirta di luar halaman, tempat yang sepi dan aman. Ia berteleportasi ke atap rumahnya dan mendapati sekumpulan petinggi Martawangsa sedang berkumpul di halaman belakang. Apa yang mereka lakukan di sini? Dan sebenarnya apa yang sedang ayah gumamkan? Ia tampak begitu panik. Waktu kita hampir habis. Gumamnya lirih sambil mengambil sebilah belati. Langit berubah menjadi gelap. Bulan purnama berubah menjadi merah bermandikan darah. Adinda duduk berlutut di hadapan Broto. Terima kasih banyak, Frinca. Gumam wanita itu lirih. Frinca tak berdaya. Ia menangis di dalam kamarnya. Adalah permintaan ibunya untuk mengasingkan Dirga dan Tirta dari rumah. Dinda memilih dirinya sendiri untuk mati ketimbang salah satu darah dagingnya yang berada di posisi saat ini. Hei, apa yang Pak Tua itu lakukan? Batin Dirga yang melihat ayahnya menempelkan pisau di leher ibunya. Dirga mulai melangkah saat tiba-tiba saja muncul di tengah kerumunan itu dan membuat seluruh orang yang berada di halaman menjadi panik. Dirga hendak meraih ibunya, tetapi tiba-tiba Gema muncul dan memukul Dirga hingga terdorong mundur beberapa meter. Sial, sejak kapan orang itu ada di sini?
Akan kupastikan Dirga mati sebelum gerhana bulan selesai. Gema melesat ke arah Dirga membawa sebuah belati lainnya. Gema, cukup. Broto, hentikan Gema. Teriak Dinda yang menatap kedua anaknya berkelahi. Tak ada respon dari Broto. Sejujurnya ia lebih rela kehilangan Dirga ketimbang istrinya. Dirga, lari! Teriak Adinda yang kayak menangis. Gema adalah anak paling berbakat di antara para martawangsa muda. Aku harus berpikir untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Dirga memfokuskan Atma pada kedua jarinya. Semakin sempit tempat Atma berkumpul, maka akan semakin besar daya hancurnya. Gema melesatkan tusukan ke arah leher Dirga, tetapi adiknya itu bergeser dan membiarkan belati itu tertancap di bahunya. Dirga melesatkan tangannya yang sudah siap menyerang. Beraja. Sebuah garis panjang tergores di bagian atas hidung Gema hingga membuat darahnya keluar. Sejujurnya seluruh petinggi kaget melihat anak yang paling bodoh itu dapat memberikan luka serius kepada anak yang paling jenius. Broto menyeringai. Ia baru saja menyaksikan Dirga yang mampu menggunakan tumenggung dan beraja dalam satu waktu. Setelah membuat Gema terjatuh, Dirga berlari ke arah Broto, namun langkahnya tiba-tiba semakin pelan hingga Dirga berhenti seutuhnya. Wajahnya pucat. Air matanya mengalir perlahan bagai rintik hujan. Darah segar membasahi rumput di tanah. Baju Broto dipenuhi oleh merah darah. Dinda terbujur kaku dalam pelukan Broto yang menangisi kepergiannya. Seorang pria berjubah hadir di tengah-tengah mereka semua dan menutup mata Dirga. Ia membawa bocah itu pergi menjauh dari kumpulan petinggi martawangsa. Siapa itu? Kejar, tangkap orang itu! Orang itu membawa Dirga ke tempat Tirta tertidur pulas. Ia memberikan sebalan cana matahari berwarna emas, simbol dari keluarga bangsawan martawangsa. Ia juga memberikan sebuah kartu ATM dan secari kertas yang berisikan alamat serta password ATM itu. Pergilah, ini bukan tempatmu lagi, ucapnya dengan wajah merendahkan. Dirga menatapnya dengan penuh amarah. Ibumu mati karena dirimu sendiri. Kau terlalu lemah. Kutuklah dirimu sendiri dan bencilah keluargamu. Jadilah lebih kuat dan buat mereka merasakan manisnya pembalasan. Orang itu berjalan pergi meninggalkan Dirga yang tengah menangis dengan wajah murka. Ia tak mengerti apa yang ia rasakan pada saat itu. Sedih, marah bercampur menjadi satu. Dendamnya menumpuk hampir membuatnya meledak. Ia bertekad untuk menghancurkan keluarga yang telah membunuh ibunya dan membuangnya bersama dengan kembarannya. Di lain sisi, orang berjubah itu masuk ke dalam kamar Frinza ketika Ed sudah tidak berada di sana. Aku sudah melakukan seluruh permintaanmu, tuturnya sambil membungkukkan tubuhnya. Pastikan kau memantau mereka. Frinza memberikan sebalan cana berwarna hitam. Lalu jangan lupa pastikan mereka selamat sampai ke alamat itu, Gentar. Anak baik gak boleh tidur malam-malam. Frinza melesat ke arah Tirta yang sedang berusaha melerai Dirga dan Gema. Empat bersaudara itu kini saling beradu antara satu dengan lainnya. Gema melawan Dirga dan Frinza melawan Tirta. Jika ini masih berlanjut, gue bersumpah Rahwana akan bangkit. Turun saja ke bumi biar aku lompat sekalian. Balas Frinza sambil tersenyum. Dia pikir ini guyonan atau gertakan semata. Cuma orang yang lebih kuat yang boleh memerintah. Frinza melayangkan tinjunya ke arah wajah Tirta, tetapi adiknya itu mampu menangkis tinjunya dan mundur beberapa langkah. Percuma pakai mulut ngomong sama berandal. Tirta mengepalkan tinjunya dan memasang kuda-kuda. Cara terbaik berbicara dengan begundal, ya cuma dengan kepalan tangan. Sementara empat bersaudara itu bertarung, tiga orang katarsis sudah mengepung Kay yang sedang berada di atap kediaman martawangsa. Merasakan bahaya datang, Kay membuka mata dan beranjak dari tidurnya. Ia menatap ke arah tiga orang yang berjubah tengah mengepungnya. Saksana keluarga yang ahli dengan senjata. Batinnya melihat salah seorang dari mereka membawa senjata berupa pedang.
Antakesuma ya, keluarga penyihir. Dia menatap seorang pria yang mengeluarkan api dari telapak tangannya. Dia juga menoleh ke arah pria yang terlihat santai. Orang itu dari keluarga mana? Kuncoro. Badan fisiknya tidak terlalu kuat. Kusnendar. Ya bisa jadi dia salah satu dari keluarga itu, sang perancang taktik. Dia bergumam sesuatu, warna matanya berubah menjadi biru. Ia menoleh dan menatap ketiga orang itu secara bergantian. Sekuat apapun seorang Yudhistira, tentu saja akan habis jika diserang oleh ketiga anggota keluarga agung. Jika bukan karena orang itu. Dia menunjuk Indra yang sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Broto. Kalian sudah habis oleh Pak Tua dari Martawangsa itu. Melawan seorang pimpinan Martawangsa saja kalian hampir rontok. Apalagi melawan sang Yudhistira ini. Kesombongan Kay membuat ketiga katarsis itu geram. Jangankan kalian 3 ekor ikan teri, 10 pimpinan keluarga juga harus tahu posisi mereka jika berhadapan denganku. Berlutut! Sontak ketiga katarsis itu berlutut di hadapan Kay. Tubuh mereka gemetar. Ucapan yang keluar dari mulut Kay seakan membuat tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Apa yang mereka lakukan berbeda dengan kehendak yang ingin mereka lakukan. Gimana rasanya gak punya kuasa atas tubuh kalian sendiri? Tanya Yudhistira sambil menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Sial, ada apa ini? Batin pria saksana yang baru saja membuang pedangnya. Berlututlah sampai perang ini berakhir. Ucap Kay lirih sambil menoleh ke arah pojok atap yang sepi. Itu juga berlaku untukmu. Kay menunjuk pojokan yang sepi itu. Seseorang tertawa dari arah pojok yang ditunjuk oleh Kay. Seorang pria dengan topeng sewandana yang mampu membuat dirinya tak kasat mata. Orang itu membuka topengnya dan menyeringai ke arah Kay. Martawangsa Gentar, ucap Kay dengan sorot mata yang tajam ke arah Gentar. Gentar mengeluarkan sebuah keris dari balik pakaiannya. Keris Wiralodra, Gagak Wirahandaka. Rupanya kau cukup banyak tahu ya kunci dari gerbang iblis. Tinggal bagaimana caranya membuat keris ini bermandikan darahmu yang mulia. Kau tahu kan? Itu mustahil. Mari buktikan. Berlututlah sampah. Ucapnya pada Gentar. Kay terkejut melihat Gentar yang menolak perintah mutlaknya. Kini Gentar sudah di hadapannya dengan keris yang sudah siap menghabisinya. Cara untuk menghindari perintahmu itu adalah dengan mengabaikan matamu. Gentar menghunuskan keris itu mengarah ke tubuh Kay. Seringnya di bibir Gentar perlahan luntur. Keris miliknya tidak mampu menembus selimut yang menyelimuti tubuh Kay. Mana mimik wajahmu yang sombong tadi? Berlutut! Gentar berlutut di hadapan Kay. Ia tak sengaja memandang mata biru itu. Selimut ini terbuat dari sisik naga besuki. Bahkan 7 tombak keluarga Maeswara tidak akan bisa menembusnya, Gentar. Gentar terdiam. Ia melirik ke arah bulan. Sial, waktunya tidak banyak. Akhirnya tiba juga waktunya di mana aku akan membunuhmu, Emil. Ucap Septa. Emil ingat betul jika bukan tanpa Tara, maka ia sudah dihabisi oleh Septa. Septa Raja adalah orang terkuat di unit Dharma yang memberantas pengguna ilmu hitam lebih banyak dari siapapun. Waringin Sungsang. Septa melancarkan telapak tangannya ke arah perut Emil. Sontak pria Wijaya Kusuma itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Emil! Teriak Bayu yang melihat Emil seperti tak melawan. Sebuah pisau terlempar ke arahnya. Bayu menangkisnya dengan tangannya yang lebih tajam. Ia menoleh ke arah Sekartaji yang masih saja berusaha menghabisinya. Gak tahu masa lalu apa, tapi emang harus gue bunuh duluannya. Bayu berlari ke arah Sekartaji. Ia melesat tekan cakarnya. Bayu mengumpat sosok itu hanyalah ilusi semata. Mencip banget lawan beginian.
Sebuah pisau lagi-lagi terlempar ke arahnya. Bayu menangkisnya lagi dan segera menutup matanya sambil berlari ke arah pisau itu datang. Telinganya mendengar langkah kaki yang mengarah ke sebelah kanan. Ia berlari ke arah langkah kaki itu berjalan. Apa? Pekik Sekartaji yang tidak mampu menipu Bayu. Bayu menebas tubuh Sekartaji hingga membuat darah segar berceceran di tanah. Sebuah garis panjang membekas dari bagian perut hingga kepala Sekartaji. Membuat topeng wanita itu terlepas dan memperlihatkan wajah pemiliknya. Tubuh Bayu bergetar. Ia menatap sosok kakak kandungnya yang sedang terkapar di tanah. Bayu melepas topeng Bapang dan berusaha menolong Kak Sari yang mencari keberadaan salah satu martawangsa yang mampu menyembuhkan luka. Bayu sempat melihat Abimanyu yang mengobati pendarahan Edwin. Namun sepertinya Abi sedang sibuk. Bocah itu sedang berurusan dengan seseorang dari Katarsis. "Woi bocah! Cepat bunuh aku, iblis!" ucap Sari lirih. Lukanya cukup dalam sehingga membuat darah terus mengalir keluar. "Kak Sari, maaf," ucap Bayu yang kini berwajah panik dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa iblis ini meminta maaf? Kenapa dia menangis? Kenapa dia memanggil dengan sebutan Kak? Ini Bayu, Kak. Bayu Martawangsa, adik Kak Sari yang hilang 12 tahun yang lalu." Bayu meneteskan air mata. "Gak mungkin Bayu udah mati 12 tahun lalu." "Bayu gak mati, Kak. Bayu cuma kabur dari rumah. Bayu mau dibunuh sama bapak waktu itu. Ibu nyelamatin Bayu dan akhirnya mati di tangan bapak." Gak mungkin. Pak Gentar bilang iblis Bapang yang sudah ngebunuh semuanya, ngebunuh bapak, ngebunuh ibu, ngebunuh Bayu." "Pak Gentar?" Bayu heran sambil memincingkan matanya. "Satu-satunya martawangsa yang selamat dari peristiwa malam bulan merah." Jawab Sekartaji terbata-bata. Bayu diam sejenak. Ia merasa tidak menyisakan siapapun pada malam ketika ia membunuh ayahnya dan para petinggi. "Gentar." Bayu masih terdiam sambil membayangkan Gentar yang dimaksud oleh kakaknya. "Gentar memberikanku akses menjadi dasa muka dengan topeng Sekartaji agar aku bisa balas dendam." "Percaya sama Bayu, Kak." Perlahan Bayu menceritakan detail kejadian yang sebenarnya terjadi. Sari meneteskan air matanya sambil tersenyum. Setidaknya ia dapat menatap wajah adiknya yang ia kira sudah mati sejak lama. Tangannya mengusap pipi Bayu yang basah oleh air mata. "Ternyata adik kecil kakak sudah tumbuh dewasa. Mbak mohon tolong jaga Bayu anak Mbak Sari ya Bayu. Mbak kasih nama kamu buat anak Mbak karena Mbak kangen sama kamu." Sari berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Ia mengecup kening adik kecilnya yang kini telah menjadi seorang pria dewasa. "Jaga diri kamu baik-baik Bayu," ucapnya lirih sambil memejamkan kedua matanya. Ingatan tentang penggunaan topeng tak kasat mata di kampung halamannya mengingatkan Bayu pada luka di bahu Gentar. Luka di bahu Gentar. Topeng tak kasat mata. Bagaimana jika Gentar adalah pengguna topeng tak kasat mata? Dan lagi, dari mana ia mendapatkan Bapang? Bagaimana mungkin dengan mudahnya seseorang memberikan pusaka miliknya begitu saja pada seorang anak kecil? Dan lagi topeng Sekartaji, mengapa ia memberikan itu pada Mbak Sari? Widyatama, di mana ia menemukan bocah gila itu? Dan lagi aku sudah tidak pernah melihat hantu wanita bernama Ning yang menuntun kepadanya. Kemana perginya hantu itu? Bagaimana Katarsis tahu tentang penyerangan ini? Bagaimana bisa Wengi, Suro, dan Ronggeng dibunuh semudah itu? Semua sudah direncanakan dengan baik. Kenapa Gentar baru bergerak setelah Mikael mati? Semua terasa janggal begitu saja. Bayu menoleh ke arah Abi lagi untuk meminta pertolongan. Tetapi hal gila baru saja terjadi. Seorang pria berjubah masuk ke medan tempur. Ia membantai dua orang Katarsis yang sedang berhadapan dengan Abi dan Edwin. Memang tak jelas, tapi mulut pria itu bergumam sesuatu. Setelah menghabisi kedua Katarsis itu, ia mengincar Edwin. "Edwin!"
Teriak Abi yang melihat pria itu menusuk sebuah keris ke tubuh Edwin. Seketika itu juga tubuh Ed tergeletak di tanah. Lohia Martawangsa, gumamnya lirih setelah tubuh Ed ambruk ke tanah. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke arah Devira. Menyadari itu, Indra berusaha memperingati Devira, tetapi ia terlambat. Devira juga habis terbunuh oleh pria berjubah itu. Kerdemewa. Emil menatap Bayu yang sedang duduk dan berusaha menghentikan pendarahan lawannya. Samar-samar ia melihat air mata yang menetes turun dari mata rekan terbaiknya di peti hitam itu. Oi, jangan bilang kalau wanita itu. Emil ingat betul Bayu sering menceritakan kisah tentang kebusukan keluarganya. Bagaimana ibunya mati, bagaimana Bayu membunuh ayahnya, dan tentang kakak perempuannya yang sangat ia rindukan. Ini adalah perang Martawangsa, tidak menutup kemungkinan bahwa sosok itu adalah kakak perempuan yang sering Bayu ceritakan. Sabta mengarahkan serangannya ke arah wajah Emil, tetapi Emil menangkap tinjunya tanpa melihat. Gila. Sabta terkejut. Emil pergi meninggalkan Sabta begitu saja. Ia lari ke arah Bayu untuk memastikannya sendiri, tetapi langkahnya berhenti. Mata Bayu terbuka lebar sambil menatap pucat ke arah Emil. Emil. Sebuah keris menembus perut Emil. Pengguna keris itu mengoyak tubuh Emil ke kanan dan ke kiri. Wijaya Kusuma. Orang itu menarik keris miliknya dan melanjutkan langkahnya ke arah Indra. Namun Broto menatap tajam ke arah keris milik orang itu. Keris Wiralodra, Gagak Prenala. Menurut ramalan kuno, terdapat dua syarat utama untuk membuka gerbang iblis, yaitu dengan keris Wiralodra sebagai kuncinya. Gagak Wirahandaka harus bermandikan darah Yudhistira, dan Gagak Pranala yang harus memakan jiwa 10 anggota keluarga agung di malam gerhana bulan total. Jadi begitu ya, katarsis yang terdiri dari 10 pengkhianat keluarga agung ini tercipta hanya untuk persyaratan membebaskan Rahwana. Mereka dimanfaatkan. Broto berusaha menghentikan orang itu dengan menekannya menggunakan kemampuan lembu ambil luhur. Tetapi orang itu seperti tahu kelemahan lembu ambil luhur. Ia menghindari tekanan gravitasi itu seolah-olah menghindari serangan tak kasat mata. Orang itu sudah berdiri di hadapan Indra. Lari bocah Maeswara! Namun Indra mengabaikan peringatan Broto yang memasang kuda-kuda seolah siap menangkis serangan pria itu. Pria itu melesatkan kerisnya ke arah Indra, tetapi Indra lebih cepat. Ia menutup penglihatan pria itu dengan menarik tudung kepalanya ke bawah. Cakra langit. Indra memanggil tombaknya dan menghunduskannya hingga menembus dada pria berjubah itu. Tak perlu khawatir, Pak Tua. Aku sendiri sudah cukup untuk menghabisi semua yang ada di sini. Belum selesai Indra berbicara, keris Gagak Pranala menembus dadanya. Indra menoleh ke arah pria berjubah yang kini telah menampakkan wajahnya dengan jelas. Kau Martawangsa Gentar. Maeswara. Yudhistira mengamati pertempuran dari atas atap. Ia sungguh tak percaya pemandangan berdarah ini. Seluruh katarsis ditambah Edwin sebagai perwakilan Lohia dan Martawangsa serta Emil sebagai perwakilan Wijaya Kusuma tumbang di tangan satu orang berjubah yang ternyata adalah Gentar. Kini ia menoleh ke arah Gentar yang ada di belakangnya. Gentar sedang menyeringai. Gentar ada 2. Doppelganger. Gema, Freza lindungi Yudhistira. Sebenarnya cukup unik mendengar pimpinan Martawangsa itu justru menyuruh mereka untuk melindungi salah satu pimpinan musuh mereka. Sementara itu, Septa berdiri sambil menatap Emil yang tampaknya masih hidup karena regenerasi dari cintaku. Emil menatapnya dengan pandangan yang kabur dan napas tak beraturan. Pada akhirnya lo gak bisa balas dendam pakai tangan lo sendiri ya. Sorry. Emil memuntahkan darah dari mulutnya. Apa artinya ini?
Tanya Septa dengan wajah datar dan kehilangan gairah membunuh. Bayu tak bergeming menyaksikan pemandangan ini. Otaknya menolak menerima dua kenyataan pahit yang terjadi tepat di depan matanya. Di satu sisi, ia ingin berlari ke arah rekannya, tetapi di sisi lain ia ingin terus memeluk jasad kakaknya yang sudah sama sekali tak bergerak. Emil menatapnya ke arah Bayu. Ia tersenyum. Jangan sedih, bro. Ucapnya lirih berusaha menghibur sahabatnya yang baru saja kehilangan kakaknya. Kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki, kehilangan satu-satunya tempat rindunya pulang. Stay alive. Emil mengepalkan tangannya dengan mengarahkannya pada Bayu. Sabta membangunkan Emil. Ia membopong Emil dan berjalan membawa Emil yang sudah sekarat. Jangan mati dulu. Septa berusaha membawa Emil keluar medan pertempuran untuk diberikan pertolongan pertama. Tetapi nampaknya luka Emil cukup parah. Beberapa organ dalamnya robek. Mati titip salam buat Tara. Emil makin terbata-bata. Septa meneteskan air mata. Darah Emil merekat di pakaian yang Septa kenakan. Bertahan, cuma gue yang boleh bunuh lo. Septa meninggikan suaranya. Maaf. Emil meminta maaf karena sudah membunuh Tara dan tidak memberikan kesempatan pada Septa untuk membalasnya. Terima kasih. Ia berterima kasih karena merasa Septa sudah banyak membantunya ketika bekerja sebagai polisi khusus di unit Dharma. Meskipun Septa membenci Emil, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berada dalam satu divisi dan tim yang sama. Selama kurang lebih 1 tahun ini, suka dan duka telah mereka lewati bersama. Meskipun Septa membenci Emil dan bersikap tak enak kepadanya, pria bermarga Wijaya Kusuma itu sama sekali tidak pernah membencinya dan malahan bersikap so akrab, serta sering mentraktir Septa makan. Mungkin Emil melakukan itu karena rasa bersalahnya, tetapi setidaknya ia ingin membuktikan bahwa ia menyesal karena membunuh seorang Rizwanata Putra alias Adi Wijaya Kusuma. Emil menutup kedua matanya diikuti senyuman yang terlihat puas. Cita-citanya untuk menjadi simbol keadilan sudah tercapai. Setidaknya ia mampu membuktikan bahwa seorang Wijaya Kusuma tidak selamanya hanya bisa membunuh, tetapi juga bisa melindungi. Tangannya tergantung ke bawah, membuat lencana polisi bertuliskan Satuan Khusus Dharma yang ada dalam genggamannya terjatuh ke tanah. Septa menghentikan langkahnya. Ia mengangkat kepalanya seraya menahan perasaan yang terasa familiar. Dari sekian banyak orang yang ia kalahkan, dari sekian banyak kejahatan yang ia tumbas, dari sekian banyak korban yang berjatuhan, hanya 2 orang Wijaya Kusuma yang telah membuat pertahanannya runtuh. Ia menggigit bibir bawahnya yang gemetar. Air matanya semakin deras dan di bawah bulan purnama, lagi-lagi ia kehilangan tandem berharganya. Gema tidak mendengarkan perintah Broto. Ia masih saja bertempur melawan Dirga. Sebagai gantinya, Frinza dan Tirta yang maju menghadang Gentar berjubah yang membantai hampir seluruh orang yang berada di sana. Sekarang semua ini hampir terlambat. Pekik Tirta pada Frinza yang sebelumnya menahan Tirta untuk berbicara dengan Dirga. Hanya hampir kan? Frinza tak pernah berubah. Ia selalu menyepelekan segala hal, seolah ia mampu untuk mengatasi semuanya. Bagaimana caranya? Lindungi Yudhistira. Itu kan atasanmu. Lindungi saja sendiri. Ada hal lain yang ingin aku lakukan. Tirta berlari secepatnya menuju tempat Kei, sementara Frinza mengenakan topeng sabrang. Mari bersenang-senang, Sabrang. Frinza merubah tangannya menjadi merah seperti bapang. Ia berlari ke arah Gentar yang berada beberapa meter di depannya. Dari seluruh orang yang gue benci, pengkhianat adalah orang yang terburuk. Frinza kini berada di belakang Gentar menggunakan kemampuan temenggung. Gentar memutar tubuhnya dan mengarahkan keris Wiralodra Gagak Pranala ke arah Frinza. Keris itu menembus Siras Morobangun. Panji, semua yang berada di sekeliling Frinza bergerak dengan lambat. Ia hendak menghabisi Gentar menggunakan kuku-kuku tajam milik Bapang. Tetapi secara mendadak sosok Gentar yang ada di hadapannya menghilang.
Kemana perginya si gila itu? Dalam pesona panji dia mampu menghilang. Harusnya aku tidak pernah menyerahkan Dirga kepadanya waktu itu. Dia sukses besar membuat percikan dendam Dirga menjadi semakin berkobar. Frinza menoleh ke arah Bayu yang diam dengan tatapan kosong. Sebelumnya Frinza memang selalu memantau perkembangan Dirga dan Tirta tanpa mereka ketahui. Seluruh uang yang mereka gunakan, bahkan modal untuk membangun mantra kopi, adalah modal dari Martawangsa Frinza. Frinza menaruh curiga kepada Gentar dan mulai menyelidikinya, hingga ia sadar bahwa Gentar ingin memanfaatkan adik-adiknya. Keberadaan Frinza membuat Gentar tidak bisa bergerak leluasa mendekati Dirga dan Tirta. Pada akhirnya ia fokus membidik Bayu untuk kepentingannya. Bocah itu juga mengalami hal serupa, namun terjawab sudah bagaimana bisa ada dua Gentar dalam waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Doppelganger ya? Mungkin Dirga lupa dengan sosok Gentar karena ia dititipkan di rumah saudara ibu semenjak meninggalkan rumah. Tetapi nampaknya Gentar memanfaatkan anak yang satu ini dengan optimal. Bayu yang tanpa sengaja membunuh kakaknya sendiri dan juga kehilangan sosok sahabat terbaiknya yang tewas tepat di depan matanya dalam waktu bersamaan, kini menumpuk semua emosinya dan mengambil bapang yang tergeletak di tanah. Aura yang keluar dari Bayu setelah mengenakan bapang membuat Frinza merinding. Sosok Gentar yang menghilang rupanya telah menyatu kembali dengan Gentar yang berada di atap kediaman Martawangsa. Ia menyeringai merasakan aura yang keluar dari tubuh Bayu. Kay dan Tirta ikut merinding merasakan aura tersebut. Resonansi jiwa, gumam Gentar lirih dengan senyum liciknya. Resonansi jiwa adalah kartu as para Martawangsa terdahulu, yaitu bersatu dengan topeng mereka. Namun karena dianggap terlalu berisiko, teknik itu dihapuskan pada era ini. Tak banyak Martawangsa yang mengetahui tentang resonansi jiwa. Bayu tampak bukan seperti manusia, kulitnya berwarna merah seperti kedua tangannya. Lengan kirinya tampak lebih besar dan terlihat seperti gumpalan kristal berwarna merah. Sosok itu meraung sangat keras hingga membuat gelombang angin kencang di sekitar area pertempuran. Bayu menatap Frinza dan langsung berlari secepat kuda perang ke arahnya dengan tangan kiri yang bersiap untuk memotong. Sial, monster apa itu wujud sempurna Bapangkah?